Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dewi Amalina. Saya mahasiswa tingkat 3A Prodi D3 Keperawatan Politeknik Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai pentingnya gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pemenuhan asupan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan juga mempertahankan berat badan normal guna mencegah masalah gizi. Fungsi gizi seimbang. Fungsi dari gizi seimbang ini ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai zat pembangun. Makanan sebagai zat pembangun bersumber dari protein adalah makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita agar bertumbuh secara optimal dan juga berkembang secara optimal. Zat pembangun di dalam tubuh kita bisa didapatkan dari protein hewani dan juga nabati yang bisa didapatkan dari kacang-kacangan, susu, keju, yogurt, dan yang lainnya. Zat pembangun ini juga berguna untuk meregenerasi sel-sel yang mati agar bisa berganti dengan yang baru. Nah, lalu makanan sebagai zat pengatur bisa berasal dari vitamin dan mineral. Adalah makanan yang berfungsi sebagai pengatur organ-organ tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara teratur. Zat pengatur dalam tubuh kita dapat didapatkan dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Fungsi utama dari zat pembangun ini adalah untuk memberi tubuh perlindungan maksimal agar terhindar dari serangan penyakit. Nah, lalu makanan sebagai zat tenaga bersumber dari karbohidrat dan juga lemak. Adalah makanan yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga untuk aktivitas sehari-hari yang berfungsi memberi energi atau tenaga untuk kegiatan manusia. Manfaat gizi seimbang. Yang pertama, pertumbuhan fisik yang kuat, pertumbuhan otak yang optimal, perlindungan dari jenis penyakit, mempertahankan kestabilan berat badan, memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas, menjaga kestabilan emosi, mengoptimalkan fungsi organ, serta pertahanan tubuh yang kuat. Sumber gizi seimbang. Sumber gizi seimbang ini yang pertama yaitu ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat salah satunya bisa kita dapatkan dari roti dan juga nasi. Yang kedua yaitu sumber vitamin dan mineral. Sumber vitamin dan mineral bisa kita dapatkan juga dari buah-buahan dan juga sayuran. Sumber lemak dan protein bisa didapatkan dari susu, keju, dan juga kacang-kacangan. Nah, tidak lupa air mineral selalu menjadi yang utama dalam kebutuhan gizi yang seimbang. Nah, apa sih yang akan terjadi jika di dalam tubuh kita tidak terpenuhinya gizi yang seimbang ataupun gizinya tidak seimbang? Yang pertama ada karbohidrat. Jika di dalam tubuh kita kelebihan karbohidrat, maka akan beresiko meningkatkan kadar gula darah yang akan berakibat menimbulkan penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, gangguan pembuluh darah seperti penyakit CAD, dan juga hipertensi. Sedangkan apabila kita kekurangan karbohidrat, maka yang akan terjadi yaitu malnutrisi, kurus, lemah, tidak ada energi, serta gangguan metabolisme otak dan juga busung lapar. Yang kedua yaitu protein. Apabila di dalam tubuh kita proteinnya tinggi atau berlebih, protein tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah dan organ pertama yang terserang yaitu ginjal yang akan mengakibatkan gangguan ginjal. Dan jika kekurangan protein, imunitas tubuh kita akan berkurang serta gangguan metabolisme tubuh. Lalu yang ketiga ada lemak. Apabila di dalam tubuh kita lemaknya tinggi, maka otomatis kita akan mengalami obesitas, kolesterol yang tinggi, penyempitan pembuluh darah, kekurangan vitamin yang akan larut di dalam lemak, dan vitamin yang larut di dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan juga E. Vitamin-vitamin tersebut merupakan kebutuhan vitamin yang utama di dalam tubuh kita. Nah, jika kekurangan
Jika kekurangan lemak di dalam tubuh, maka akan kurang tenaga dan juga gangguan tumbuh kembang. Lalu yang selanjutnya ada mineral. Jika mineralnya meningkat, akan mengalami penumpukan zat besi berakibat pada gangguan kerja organ seperti diare, muntah-muntah, talasemia, dan juga gangguan metabolisme tubuh. Jika di dalam tubuh kita mineralnya berkurang, akan mengakibatkan zat besi berkurang yang akan mengakibatkan penurunan konsentrasi dan juga IQ-nya akan rendah, mudah sakit, tidak nafsu makan, dan juga anemia, serta kurang yodium yang akan mengakibatkan penyakit gondok. Pesan dari Gizi Seimbang, syukuri dan nikmati aneka jenis makanan, banyak makan sayur dan cukupi buah-buahan, konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi, konsumsi aneka ragam makanan pokok, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas, minum air putih yang cukup dan aman, biasakan baca label makanan pada kemasan makanan, serta biasakan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Itu adalah pesan dari Gizi Seimbang. Nah, makanlah aneka ragam makanan yang mengandung semua zat yang kita perlukan. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah kebutuhan energi. Batasi konsumsi lemak-lemakan, minyak sampai 1/4 kebutuhan energi. Gunakan garam beriodium. Makanlah makanan sumber zat besi. Berikan ASI saja pada bayi sampai anak berusia 6 bulan. Usahakan sarapan pagi. Minum air bersih yang cukup. Olahraga atau kegiatan fisik secara teratur dan hindari alkohol. Nah, kesimpulannya, gizi seimbang adalah susunan pemenuhan yang mempertimbangkan gizi sesuai dengan zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi dari gizi seimbang seperti zat tenaga, sebagai zat tenaga, yaitu zat yang menghasilkan energi untuk beraktivitas sehari-hari, zat pengatur sebagai metabolisme, dan juga zat pembangun yang berfungsi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang. Manfaat dari gizi seimbang agar tubuh kita kuat, pertumbuhan dan perkembangan optimal. Sumber dari gizi yang pertama ada karbohidrat, vitamin, mineral, dan juga lemak. Nah, apabila tidak terpenuhinya gizi seimbang dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang optimal dan dapat menyebabkan timbulnya berbagai jenis penyakit. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh semua yang menonton video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.